warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 Pancasila. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Jadi saya Bintara Bintara Dharma. Dari sebelah saya Dinada Sari Pramesti. Saya Fiatuzah Lirong. Saya Ahmad Pratama. Dari sini saya akan membacakan analisis dari DPPKI Pancasila. Analisis film DPPKI, materi terkait latar belakang sejarah Republik Penjajahan dari kuesioner yang saya ketahui bersama bahwasannya dari sejumlah musyawarah di negara terjadi memang membawa dampak yang sangat buruk terhadap rakyat dan seluruh Indonesia, dan diawali para sidang untuk berkumpulnya yang menjadi satu di sidang tersebut pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juli 1945. 1 Juni 1945 di Gedung Juwo Samping Jakarta. 1 Juni 1945 di Gedung Tejo Sangin, Jakarta, dan diucapkan dibuka oleh DRKRT Rajiman Radio dan Minrat membahas persiapan kemerdekaan Indonesia, dan ini dibentuk atas Tita Bala Negara Nippon dan terdiri dari perwakilan seluruh masyarakat dan ditambah 7 orang anggota khusus yang mewakili pemerintah bala tentara. Tugas menyiapkan kemerdekaan tidaklah mudah dan mengawali peperangan di Indonesia seluruh bangsa ini. Dengan ini dan demikian bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera. Dengan ini sidang dibuka. Menyebutkan satu soal, atas dasar apa Indonesia merdeka nanti, dan dijawab oleh 1. Mr. Muhammad Yamin, akad bicara pertama dalam sidang BPUPKI, kewajiban yang sangat istimewa untuk menyelidiki bahan-bahan dengan dasar filsafat untuk negara Indonesia dan membentuk negara Indonesia dan membentuk negara baru yang sewajar dengan peradaban kita dengan seluruh dunia atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Rumusan dasar negara: 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Ki Bagus Hadi Kusumo akan bicara bila suatu negara ingin mencapai keadilan, kerakyatan, dan toleransi, maka didirikanlah pemerintahan ini atas dasar Islam, karena Islam menerapkan yaitu 1. Manusia tidak akan dapat menghindarkan dari diri manusia yang banyak. Manusia tidak akan hidup jika tidak ada pertolongan dari manusia lain. 2. Wakil rakyat dalam pemusyawaratan harus berlaku sebagai pewaris para nabi. 3. Akhlak seseorang harus mendapat perbaikan dan ajaran Islam tentang perbaikan seseorang dan masyarakat. Agama Islam mengandung 4 ajaran terhadap pokok, yaitu: A. Ajaran iman yang kepercayaan kepada Allah. B. Ajaran beribadah. C. Ajaran beramal soleh. D. Ajaran berijak di jalan Allah. 4. Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang pokok, maka bangunlah dengan negara di atas ajaran agama. 5. Agama pangkal persatuan. 6. Semangat berselisih pokok pangkal perpecahan. 7. Islam mementingkan perekonomian, mengatur pertahanan dengan yang total. 8. Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan berdasarkan kerakyatan dan musyawarah. 3. Profesor Dr. Sumpama angkat bicara dalam acara kesatuan negara Indonesia, hendaknya urusan negara dilepaskan dengan urusan agama. Dr. Sumpama tidak menyetujui negara Indonesia dibangun menjadi negara Islam karena masih banyak agama kecil di Indonesia, dari seperti Kristen, Buddha, dan sebagainya. Dr. Sumpama tidak menyetujui karena agama Islam kecil itu merasa berhenti dengan negaranya. Sumpama mengajukan 5 rencana dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Lim Hyun Jen akan bicara bahwa dasar negara yaitu hati manusia. Jika hati sudah baik, maka semua akan baik dan akan mengeluarkan aturan-aturan yang baik pula. Kemudian, Lim Hyun Jen juga menyetujui dengan paham kebangsaan. 5. Lim Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni, menurut Insinyur Soekarno, kemerdekaan adalah satu jembatan emas. Negara-negara yang merdeka adalah negara yang berdiri pada satu dasar. Dasar yang baik untuk negara Indonesia adalah dasar kebangsaan, dan rumus dasar kebangsaan yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat, perwakilan, permusyawaratan. Insinyur Soekarno yakin bahwa syarat mutlak yang kuat untuk negara Indonesia adalah permusyawaratan dan perwakilan. 4. Kesejahteraan, yaitu prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka.
adalah berdasarkan isi dari sila pertama Pancasila yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung artinya yang sangat luas. Oleh karena itu, setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh sampai menyimpang dari ajaran agama. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan analisis Pancasila.